pertemuan kita yang ke-9 ini, kita juga sudah masuk pada bab ke-9. Untuk bab 9 ini, kita akan membahas materi mengenai sistem keamanan komputer yang dipandu oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Mustari Ramada, SPD, MPhil. Baiklah, sebelum saya lebih dalam menjelaskan materi mengenai sistem keamanan komputer, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nirwana, nomor induk mahasiswa 20009500029, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas F, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu keamanan komputer, yang kedua jenis serangan, yang ketiga keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, yang keempat langkah-langkah keamanan komputer, yang kelima yaitu mencegah terjadinya serangan komputer, yang keenam tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm atau swire, yang ketujuh yaitu kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu keamanan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan dalam menjalankan manajemen sistem informasinya atau bisnisnya menggunakan jaringan internet. Selain cepat, tetapi juga murah karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur yang besar yang akan menghabiskan dana tersendiri. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer selain dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan LAN-nya ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lain-lain. Masing-masingnya memiliki cara untuk mencuri data, bahkan merusak sistem komputer yang ada. Ancaman bagi keamanan sistem komputer ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Namun kita dapat meminimalisasi hal ini adalah dengan menggunakan software keamanan sistem antara lain antivirus dan juga anti-spam. Pengertian sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko, sedangkan komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh programmer atau manusia. Dan jika ketiga kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Selain itu, sistem keamanan komputer bisa juga berarti suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Dalam keamanan sistem komputer yang perlu kita lakukan adalah untuk mempersulit orang lain mengganggu sistem yang kita pakai, baik kita menggunakan komputer yang sifatnya sendiri, jaringan lokal maupun jaringan global. Harus dipastikan sistem bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Selain itu, program aplikasinya masih bisa dipakai tanpa ada masalah. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Yang ketiga, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kelima, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. Yang keenam, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang ketujuh, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Yang kedelapan, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Dan yang terakhir yaitu banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bug. Selanjutnya ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengaman sistem
komputer, antara lain menghindari risiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem. Yang kedua, mengurangi risiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. Seperti rasa ingin tahu, jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem yang digunakan. Yang kedua, perusak. Jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. Menyusup untuk popularitas. Penyusup ini menggunakan sistem untuk mencapai popularitas dia sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang kita buat, semakin membuatnya penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem kita, maka ini menjadi sarana baginya untuk mempromosikan diri. Selanjutnya, pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam sistem yang kita miliki karena dia menganggap dia memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara finansial atau malah merugikannya. Yang ketiga yaitu melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Yang keempat, melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Selanjutnya, macam-macam keamanan sistem. Yang pertama, keamanan eksternal atau external security berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface atau user interface security berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Selanjutnya bagian B, masalah penting keamanan. Yang pertama, kehilangan data atau data loss. Ada pada bagian bencana. Contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, tikus, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kesalahan perangkat keras. Contohnya ketidakfungsiannya pemroses, disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program, atau batch. Bagian C, kesalahan atau kelalaian manusia. Contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tab atau disk yang salah, kehilangan disk atau tab. Yang kedua yaitu penyusup atau intruder. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Penyusup aktif yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Contohnya penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer atau bisnis, dirikan pada saat pengetikan password. Sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu keamanan fisik, keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruang server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi, yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu privasi, confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation, dan availability. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun yang dapat data kecuali yang berhak. Kerahasiaannya biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk
untuk keperluan tertentu tersebut. Layanannya ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Yang kedua, keutuhan atau integrity. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan komputer, di mana modifikasi ataupun perusakan data yang mengakibatkan ketidaktahuan data ditimbulkan oleh malicious kode atau virus dan malware. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi memanipulasi pesan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data lain ke dalam pesan yang sebenarnya. Yang ketiga, keaslian atau authentication. Keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau pengguna autentifikasi atau entity authentication, maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. Yang keempat yaitu tidak ada penyangkalan atau non-repudiation. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data tidak dapat menyangkal telah mengakses atau menggunakan data sehingga sistem mengetahui siapa yang bertanggung jawab apa yang telah terjadi pada data tersebut. Yang kelima yaitu availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan. Suatu server yang diserang hingga mati akan membuat pengguna tidak dapat mengakses informasi yang ada di dalamnya. Adapun serangan terhadap keamanan sebuah sistem informasi jaringan komputer memiliki beberapa kemungkinan, yaitu interception, modification, dan juga fabrication. Interruption yaitu melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Serangan ditujukan untuk menyerang availability sebuah sistem. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia, serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Interruption tujuan mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Modification yaitu tujuan tidak hanya untuk melumpuhkan layanan tetapi juga memodifikasi data atau informasi yang dikirim sebelum data tersebut sampai di tujuannya. Fabrication, serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Contohnya memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, kebocoran. Kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga yaitu perusakan. Vandalisme atau perusakan adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Dalam pertukaran informasi di dalam jaringan komputer juga terdapat metode-metode yang dilakukan dalam melakukan penyerangan untuk mendapatkan informasi tersebut. Beberapa metode yang dilakukan diantaranya, yang pertama, eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa seizin orang yang berhak menerima informasi tersebut, mendapatkan pesan atau informasi selama pesan ditransmisikan. Yang kedua yaitu masquerading, mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa seizin dari orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang ketiga yaitu message tampering, yaitu menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat yaitu replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Dan yang kelima yaitu denial of service, membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Memang salah satu serangan yang mungkin Anda paling takuti adalah virus.
Namun perlu Anda ketahui selain virus ada beberapa serangan atau ancaman yang juga perlu Anda waspadai, terutama dari internet. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer. Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya, yaitu virus dibuat untuk menulari program-program lainnya, mengubah, memanipulasinya, bahkan sampai merusaknya. Suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 3 kriteria berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file. Yang ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri. Yang keempat, kemampuan melakukan manipulasi. Yang kelima, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Yang kedua yaitu email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email, jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Umumnya akan mengirim mass email, memenuhi trafik jaringan, membuat komputer menjadi lambat dan membuat down server email. Selanjutnya yaitu Internet Worm. Worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Worm mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Efeknya membuat trafik jaringan penuh, memperlambat koneksi dan membuat lambat atau hang komputer pengguna. Worm bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Yang keempat yaitu spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi, produk, atau info tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus, worm, atau trojan. Selanjutnya, yang kelima yaitu Trojan Horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu, umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software, update program, dan sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber denial of service attack. Selanjutnya yang keenam yaitu spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Yang ketujuh yaitu serangan brute force. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Pendekatan ini pada awalnya merujuk pada sebuah program komputer yang mengandalkan kekuatan pemrosesan komputer dibandingkan kecerdasan manusia. Istilah brute force sendiri dipopulerkan oleh Kenneth Thompson dengan motonya "When in doubt, use brute force." Jika ragu, gunakan brute force. Teknik yang paling banyak digunakan untuk memecahkan password, kunci, kode, atau kombinasi. Cara kerja metode ini sangat sederhana, yaitu mencoba semua kombinasi yang mungkin. Sebuah password dapat dibongkar dengan menggunakan program yang disebut sebagai password cracker. Program password cracker adalah program yang mencoba membuka sebuah password yang telah terenkripsi dengan menggunakan sebuah
sebuah algoritma tertentu dengan cara mencoba semua kemungkinan. Teknik ini sangatlah sederhana, tapi efektivitasnya luar biasa, dan tidak ada satupun sistem yang aman dari serangan ini, meski teknik ini memakan waktu yang sangat lama, khususnya untuk password yang rumit. Selanjutnya kita masuk pada nomor ke-8. Selanjutnya yang ke-8 yaitu sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dari Snitch Corporation. Program ini merupakan versi terminal yang berumur 10 hari. Di dalam komunikasi TCP/IP atau yang menggunakan model komunikasi 7 layer OSI, sebuah komputer akan mengirim data dengan alamat komputer tujuan. Pada sebuah LAN dengan topologi bus atau star dengan menggunakan hub yang tidak dapat melakukan switch atau hub tersebut melakukan broadcast. Setiap komputer dalam jaringan tersebut menerima data tersebut dengan alamat tujuanlah yang akan mengambil data tersebut. Tetapi pada saat sniff, komputer dengan alamat bukan alamat tujuan tetap mengambil data tersebut. Dengan adanya sniffer ini, maka usaha untuk melakukan kriptografi dalam database, dalam hal ini login user dan password, akan sia-sia saja. Selanjutnya yang ke-9 yaitu spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Misalkan attacker mempunyai IP address 66.25.xx. Ketika attacker melakukan serangan jenis ini, maka network yang diserang akan menganggap IP attacker adalah bagian dari networknya. Misal 192.sekian-sekian. Selanjutnya yang ke-10 yaitu finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah penggunaan dari tools ini. Karena melalui tools ini, sistem keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Yang ke-11 yaitu brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password breaching, hanya saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat dari password guessing karena metode brute force menggunakan beberapa tools cracking untuk mendapatkan password yang dicari. Yang ke-12 yaitu password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Dengan anggapan bahwa attacker telah masuk ke dalam sistem, ia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara meng-crack password file menggunakan metode brute force, dictionary attack, atau mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dienkripsi dalam file password. Keberhasilan menggunakan cara ini tergantung pada kecepatan prosesor dan program yang dimiliki oleh attacker. Password adalah suatu bentuk dari data autentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. Sebagai tambahan, password sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang lebih tepat disebut passphrase. Password kadang-kadang digunakan juga dalam suatu bentuk yang hanya berisi angka atau numerik. Contohnya adalah Personal Identification Number atau PIN. Password umumnya cukup pendek sehingga mudah untuk diingat. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua yaitu analisa risiko, yaitu identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi sebuah event yang berpotensi yang bisa mengakibatkan suatu sistem diragukan. Selanjutnya yaitu perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem complication baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Selanjutnya yaitu alat atau tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman.
Selanjutnya yaitu prioritas. Perlindungan PC secara menyeluruh. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah perlindungan aset, merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Selanjutnya yaitu risiko. Risiko yaitu identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang berpotensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem diragukan. Selanjutnya yaitu perlindungan. Perlindungan di sini pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem communication baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Selanjutnya yaitu alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Selanjutnya yaitu prioritas. Prioritas perlindungan PC secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama yaitu desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Selanjutnya yaitu manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keenam, yaitu tips keamanan sistem. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Yang pertama, gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Yang keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, up to date dengan software patch. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Yang kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Yang kesepuluh, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna yaitu jangan download executables file atau dokumen secara langsung dari internet. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Simpan file dokumen dalam format RTF, Write Text Format, bukan DOC. Selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Teruskan informasi virus atau host file ke admin setempat. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya bawakan mengenai sistem keamanan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Segala kelebihan itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi